Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya harap saudara dalam keadaan baik. Penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita untuk menolong kita menjadi pemenang-pemenang di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita petunjuk yang sangat jelas bagaimana gereja Tuhan dibangun. Bagaimana menjadikan anak-anak Tuhan menjadi pemenang-pemenang. Kita tahu Bapa Tuhan adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Bapa sangat cinta kepada anak-anaknya. Bapa sangat sayang kepada anak-anaknya. Dan untuk mengembalikan hubungan antara anak dengan Bapa, yang mana ada terbentang jurang yang sangat lebar dan dalam, yang membuat kita tidak bisa mendekati Bapa, sehingga Yesus Tuhan kita harus menjadi jembatan penghubung antara Bapa dengan kita umat manusia. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan yang akan memberikan kehidupan kepada kita, menuntun kita kepada Bapa. Dan Roh Kudus-Nya diberikan kepada kita untuk memegang tangan kita, menuntun kita melewati jalan itu dengan benar dan baik untuk bisa sampai kepada Bapa. Roh Kudus akan membukakan segala kebenaran kepada kita, menunjukkan kebenaran-kebenaran kepada kita. Untuk itu kita senantiasa perlu membangun hubungan dengan Roh Kudus dan berkata, peganglah tanganku ya Roh Kudus, tuntunlah aku senantiasa mengetahui, memahami apa rencana Tuhan selanjutnya, apa rahasia yang tersembunyi di dalam Kristus yang sudah tersimpan berabad-abad lamanya dan sekarang dibukakan kepada gerejanya. Bagaimana gereja Yesus, bagaimana Yesus menjadi gembala di dalam gerejanya, dan Yesus bekerja sama dengan hamba-hambanya, para gembala-gembala, untuk menuntun umatnya berjalan di dalam seluruh kebenaran itu. Dan kita tahu bahwa yang Tuhan inginkan adalah menjadikan segala bangsa menjadi murid Tuhan. Karena menjadi murid itulah yang akan memberikan kita kemenangan. Saudara melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan 12 orang murid mengguncangkan dunia. Bagaimana dengan hanya 12 orang murid, Injil boleh tersebar ke seluruh dunia. Saya jadi teringat kepada perkataan Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Berikan 10 pemuda kepadaku, maka aku akan jadikan mereka menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Berikan 10 pemuda kepadaku. Berikan 10 orang-orang muda kepadaku. Apa sebenarnya yang dimaksud oleh Insinyur Soekarno? Artinya berikan 10 orang yang masih ingin mau belajar. Pemuda berbicara tentang orang-orang yang masih memberikan diri untuk belajar, menuntut ilmu. Karena di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ketika kita mau menjadikan diri kita menjadi murid Tuhan, maka terbuka jalan bagi kita. Di dalam Matius 28 ayat 19, Yesus katakan, pergilah, jadikanlah segala bangsa menjadi muridku. Pergi, jadikan segala bangsa menjadi muridku. Kehendak Tuhan agar setiap orang menjadi murid Tuhan. Itulah kehendak Tuhan. Dia memanggil setiap orang menjadi murid, bukan menjadi jemaat, menjadi murid. Bagaimana kita mengetahui seseorang itu murid atau hanya sekedar orang awam atau jemaat? Untuk menjadi murid, kita harus mengisi sebuah form, yaitu kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang murid, bahwa kita bersedia melakukan semua kewajiban-kewajiban kita. Dan tentu saja dari kewajiban itu ada hak yang kita dapatkan.
Ada hak yang kita dapatkan. Tetapi pada awalnya untuk menjadi murid, kewajiban-kewajiban itu banyak harus dituruti. Murid harus mau belajar. Murid harus mau ditegur. Murid harus menghadapi ujian. Untuk naik kelas tidak mungkin tidak mau ujian. Harus ikut ujian. Harus mengerjakan tugas-tugas. Karena tugas-tugas juga akan menambah nilai. Banyak syarat untuk menjadi murid. Dan itu yang Tuhan mau, agar setiap orang menjadi murid. Menjadi murid. Dan kita tahu di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6. Bagaimana firman Tuhan katakan di ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Pelayanan Yesus menjadi besar. Banyak orang menjadi murid dia. Banyak orang mengikut dia senantiasa. Tapi kemudian banyak di antara murid-murid itu yang kemudian pergi meninggalkan dia. Kenapa? Ada kewajiban-kewajiban yang Yesus tuntut dari mereka. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 56 dan 57. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Tuhan menuntut bahwa setiap orang yang mau menjadi muridnya harus hidup seperti dia. Hidup seperti dia. Hidup oleh dia. Hidup oleh dia. Dan banyak orang keberatan karena mereka masih dikuasai oleh keinginan-keinginan daging. Apa yang dikatakan di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-19. Percabulan, percideraan, perselisihan, dengki, iri, kemabukan, pesta pora. Banyak hal daripada daging ini yang mesti senang ingin kita lakukan. Sehingga ketika murid-murid itu mendengar bahwa Yesus katakan barang siapa mau menjadi murid harus hidup sama seperti dia, bahwa dia adalah kudus, kita juga harus menjadi kudus. Bagaimana Yesus hidup, kita hidup seperti dia. Dan banyak orang akhirnya berkata bahwa perkataannya itu keras. Banyak yang akhirnya di ayat 60 kita baca, sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mengatakannya, melakukannya? Banyak sekali orang rame-rame meninggalkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka datang mencari Yesus dengan berbagai motivasi kebutuhan. Mereka datang, ada di antara mereka yang hanya ingin mujizat. Mereka melihat bahwa Yesus melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Sehingga mereka mengikut Yesus, ingin melihat mujizat-mujizat itu. Dan ketika mujizat terjadi, mereka berkata, haleluya, luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat. Tapi itu tidak berpengaruh kepada hidup keimanan mereka. Ada orang juga, kelompok-kelompok orang yang datang mengikut Yesus karena apa? Yesus selalu mempersiapkan makanan bagi mereka. Ada beberapa kali dalam peristiwa-peristiwa pelayanan Yesus kita melihat bahwa Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberi makan orang-orang yang hadir. Sehingga mereka berpikir, wah kalau setiap kali ada pelayanan Yesus kita hadir, ada makanan. Kita tidak usah capek-capek bekerja lagi, sudah tersedia makanan. Banyak sekali keinginan-keinginan orang yang mengikut Yesus. Banyak sekali kebutuhan-kebutuhan mendasari perjalanan mereka dalam mengikut Yesus. Dan beberapa kali Yesus menegur mereka bahwa kamu mengikut aku karena ini, dan karena ini. Karena mujizat yang kulakukan, karena makanan, karena ini dan karena itu. Sehingga iman mereka tidak terbangun dengan kuat.
Mereka tidak mau menjadi murid. Tidak mau menjadi murid. Itulah yang kemudian dikatakan di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-28. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-28. Ayat 38, saudara. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Minta maaf. Firman Tuhan katakan Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang mengundurkan diri. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Dan banyak orang-orang yang mengundurkan diri menjadi murid. Karena mereka tidak tahan. Karena semakin hari firman yang disampaikan semakin keras. Mempersiapkan kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Mungkin kita berkata, Pak, kita akan hidup di dalam zaman kasih karunia. Memang benar kita hidup di dalam zaman kasih karunia. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan tentang kasih karunia? Banyak orang sangat tidak gagal. Mereka gagal memahami tentang kasih karunia. Di dalam Titus pasal yang kedua ayat 11 dan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ayat 12. Ia mendidik kita. Siapa ia itu? Kasih karunia. Kasih karunia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dunia sekarang ini, bukan dunia dulu. Jadi firman Tuhan ini up to date. Karena pemahaman-pemahaman tentang kasih karunia ini mulai terjadi semakin terbuka di akhir zaman ini. Dan untuk itu kita perlu memahami dengan benar tentang kasih karunia. Kasih karunia mendidik kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Itu kasih karunia. Jadi jangan salah mengerti tentang kasih karunia. Bukan karena kasih karunia engkau bebas, karena engkau berkata daging ini kan akan tinggal, jadi bebas aku mau melakukan apa saja dengan daging. Saudara perlu tahu daging lemah tetapi roh penurut. Dengan kau mengikuti daging, lama-lama rohmu menjadi lemah. Dan karena dia menjadi lemah, lama-lama dia menjadi mati. Tidak ada kekuatan lagi. Itu sebabnya kita perlu bangkit Bapak Ibu. Itu sebabnya kita perlu bersemangat Bapak Ibu. Menguatkan iman kita. Kita harus berusaha bagaimana menaklukkan kedagingan kita. Menawan segala pikiran-pikiran duniawi kita. Dan kasih karunia akan menolong saudara melewati semua itu. Menjadi pemenang-pemenang. Menjadi murid-murid Kristus. Saudara lihat bagaimana 11 murid. Dari 12 itu satu akhirnya gagal. Tinggal 11. Tapi kemudian setelah kebangkitan Yesus, setelah kenaikan Yesus, Matias dipilih untuk menggantikan posisi Yudas. Ada orang baru yang dipilih untuk menggantikan posisi Yudas. Yaitu dari antara orang yang hidup dengan benar menjadi murid Yesus, sehingga dipilih untuk menjadi salah satu dari antara 12 murid.
orang-orang yang secara khusus dipilih menjadi pemimpin-pemimpin. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saudara berada di dalam posisi yang mana? Apakah saudara hanya saat ini sebagai jemaat dengan hanya mengikut Yesus karena kebutuhan-kebutuhan, atau engkau datang kepada Yesus sebagai murid? Kalau engkau sebagai jemaat saja dengan kebutuhan-kebutuhan, maka satu kali bukan tidak mungkin engkau juga akan berseru seperti mereka, salibkan dia, salibkan dia. Orang yang begitu banyak berbondong-bondong mengikut Yesus, yang mengeluh-ngeluhkan Yesus dengan berkata, Hosana bagi anak Daud, mereka juga yang pada akhirnya berseru, salibkan dia, salibkan dia. Karena apa? Karena kualitas mereka hanya sebagai jemaat. Tapi marilah kita membangun diri kita dengan memiliki kualitas sebagai murid. Kita harus memiliki kualitas sebagai murid, bertumbuh dari waktu ke waktu. Dalam ibadah kemarin saya mengatakan, siapa yang pernah kena lempar penghapus, siapa yang pernah kena cubit dadanya, siapa yang pernah kena cubit perutnya, siapa yang pernah kena hukuman berdiri dengan mengangkat kaki sebelah, siapa yang pernah disuruh berdiri di atas meja, siapa yang tangannya pernah dipukul roll panjang. Itulah murid. Dan siapa yang akan mengikut ujian, yang harus mengikut ujian supaya naik kelas? Murid harus ujian, karena ujian itu akan membuat kita menjadi naik kelas. Kalau engkau ingin naik kelas, engkau harus menghadapi ujian. Itulah murid. Dan muridlah yang akan jadi pemenang-pemenang. Biarlah ini menjadi dasar permulaan hari Senin ini, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, dan tolong kami untuk menjadi murid-murid Tuhan yang setia sampai pada akhirnya. Berkati anak-anak-Mu dengan semua kegiatan mereka sepanjang hari ini. Usaha, pekerjaan, pendidikan mereka. Tuhan tolong, Tuhan sertai. Jadikan mereka menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Stay safe and Jesus love you. Shalom.